Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irgo Satya Gemiwang dari Prodi Teknik Informatika Sore A1 dari Fakultas Teknik Informasi dan Komunikasi, ingin mempresentasikan tentang sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Oke, pertama-tama pengertian sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional, yaitu sistem ekonomi Islam disebut juga dengan sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan atas syariat atau norma-norma yang telah diajarkan di agama Islam. Sistem perekonomian syariah ini diterapkan sejak abad 20, tetapi sebenarnya prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam sudah ada sejak agama Islam muncul di dunia. Sedangkan sistem ekonomi konvensional merupakan teori ekonomi yang berhubungan dengan kebebasan, bergerak ke arah pasar bebas, serta sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam masa globalisasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. 1. Larangan maisir. Larangan maisir artinya tidak mengizinkan adanya aktivitas yang berbentuk seperti perjudian dalam aktivitas perekonomian. 2. Larangan gharar. Pada dasarnya adalah larangan untuk melakukan penipuan. Artinya setiap kegiatan ekonomi tidak diizinkan untuk menipu orang lain demi keuntungan diri sendiri. Dan ketiga, larangan barang haram. Artinya dalam sistem ekonomi Islam tidak mengizinkan untuk kita melakukan transaksi atau mendapatkan barang dengan cara yang tidak baik atau dalam bahasa Islam atau artiannya itu haram. Kemudian keempat, larangan zalim. Berarti segala macam kegiatan ekonomi tidak mengizinkan adanya hal-hal yang dengan sengaja dilakukan untuk merugikan orang lain. Yang kelima, larangan ihtikar. Larangan ihtikar artinya dalam ekonomi Islam tidak diizinkan untuk melakukan penimbunan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Dan keenam, terakhir, larangan riba. Larangan riba berarti dalam setiap transaksi perekonomian tidak diizinkan untuk menerapkan biaya-biaya tambahan. Oke, selanjutnya ayat Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Untuk ayat Al-Quran tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 27:8, yaitu untuk larangan untuk melakukan riba, yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 27:8. Sedangkan untuk hadisnya sendiri itu diambil dari hadis yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah yang berbunyi mahtakaro hukrotan yuridun ayyuhliya biha alal muslimina fahuwa khati'un. Siapa yang menimbun barang dengan tujuan agar bisa lebih mahal jika dijual kepada umat Islam, maka dia telah berbuat salah. Selanjutnya, untuk tujuan sistem ekonomi Islam dan konvensional. 1. Tujuan sistem ekonomi Islam itu dilakukan supaya manusia tidak melanggar, mewujudkan perekonomian yang baik tanpa mengesampingkan norma-norma Islam. Diharapkan dapat membuat seorang tetap berpegang teguh dengan syariat Islam meskipun sudah dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, menciptakan keadilan antar setiap manusia, memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, dan menumbuhkan rasa persaudaraan antar umat karena tidak ada yang merugikan pihak lain. Kedua itu tujuan
ekonomi konvensional. Dalam sistem ekonomi konvensional, tujuan utama dari kegiatan pembuatan, mengkonsumsi, serta distribusi yakni memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Laba ialah perihal yang menjadi motif utama dari tiap aktivitas ekonomi yang dicoba. Poin penting dalam aktivitas yang difokuskan untuk memperoleh laba yang sangat maksimal, sehingga bisa dibilang kalau aktivitas yang terdapat lebih berfokus pada hasil yang dibanding dengan proses. Terima kasih. Sekian presentasi dari materi saya tentang sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Bila ada kesalahan atau tutur kata saya yang kurang baik dalam penyampaian presentasi kali ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.